Oke, halo semuanya. Saya Jordan Wawer dari kelompok I akan menjelaskan tentang Committee of Sponsoring Organization of Truthway Commission atau yang biasa disebut dengan COSO. Nah, COSO adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. COSO juga merupakan framework yang banyak digunakan oleh auditor untuk pengendalian internal sebagai dasar dalam mengevaluasi dan mengembangkan pengendalian internal. Struktur pengendalian internal COSO dikenal sebagai kerangka kerja pengendalian internal yang terintegrasi dan memiliki 5 komponen yang saling berhubungan. Komponen ini didapat dari cara manajemen dalam menjalankan bisnisnya dan terintegrasi dengan proses manajemen. Komponen pengendalian COSO antara lain meliputi lingkungan pengendalian yang merupakan tindakan atau kebijakan manajemen yang mencerminkan sikap manajemen puncak secara keseluruhan dalam pengendalian manajemen. Lalu ada penilaian risiko, yaitu tindakan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan dan perusahaan secara umum. Berikutnya, aktivitas pengendalian yang adalah kebijakan dan prosedur selain yang sudah termasuk dalam keempat komponen lainnya yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas. Nah, yang keempat ada informasi dan komunikasi yang merupakan tindakan untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang sesuai untuk menjaga akuntabilitas. Lalu, yang terakhir ada pemantauan, yaitu penilaian terhadap mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik untuk memastikan pengendalian internal telah berjalan dan telah dilakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai kondisi yang ada. Nah, dari komponen-komponen tersebut memiliki tujuannya masing-masing yang antara lain lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan memengaruhi kesadaran pengendalian dari pihak-pihak yang ada dalam organisasi tersebut. Dalam penilaian risiko untuk mencapai tujuan yang membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko yang ada harus dikelola. Nah, aktivitas pengendalian untuk menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan dan membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Informasi diperlukan untuk mengakses informasi dari dalam dan luar, mengembangkan strategi yang potensial, dan sistem terintegrasi, serta perlunya data yang berkualitas. Sedangkan untuk komunikasi berfokus pada menyampaikan permasalahan pengendalian internal dan mengumpulkan informasi pesaing. Dan terakhir ada pemantauan yang dilakukan untuk menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu, metode yang digunakan oleh entitas untuk mengirimkan, mengelola, memelihara, dan mengakses informasi, serta penerapan persyaratan hukum dan peraturan. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan COSO adalah Dewan Komisaris, manajemen, dan pihak-pihak lainnya yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Manajemen bertanggung jawab atas penetapan, penjagaan, dan pengawasan sistem pengendalian internal. COSO mengasumsikan bahwa entitas telah menetapkan sendiri dari tujuan aktivitas operasinya. Namun, COSO mengidentifikasikan 3 tujuan dari entitas, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi,
laporan keuangan yang andal, serta kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Nah, fokus utama KOSO antara lain, yang pertama ada fokus pengguna utama yang adalah manajemen. Yang kedua, sudut pandang atas pengendalian internal yang adalah kesatuan beberapa proses secara umum. Yang ketiga adalah tujuan yang ingin dicapai, yaitu pengoperasian sistem yang efektif dan efisien serta pelaporan keuangan yang andal. Yang keempat ada komponen yang dituju, yaitu pengendalian atas lingkungan, manajemen risiko, pengawasan serta pengendalian atas aktivitas informasi dan komunikasi. Dan fokus utama yang terakhir yaitu pertanggungjawaban atas sistem yang ditujukan kepada manajemen. Nah, KOSO memiliki beberapa kesamaan dengan COBIT yang antara lain seluruh tujuan dari framework KOSO dan COBIT adalah pengendalian serta pengawasan atas proses dan lingkungan. Pertanggungjawaban atas sistem ditujukan kepada manajemen, serta seluruh sistem pelaporan dan prosedur wajib mengikuti aturan yang berlaku. Nah, sampai situ materi, kita masuk pada kesimpulan. Jadi, KOSO adalah suatu framework yang merupakan inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985 yang tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.